Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faras, NIM 23051204116 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023 kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Yang pertama, pengertian media penyimpanan. Apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan adalah sebuah perangkat atau alat yang digunakan untuk menyimpan dan mempertahankan data dan informasi secara elektronik atau digital. Sedangkan komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Media penyimpanan dapat berupa perangkat keras seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, USB flash drive, SD card, atau perangkat lunak seperti cloud storage atau layanan penyimpanan online. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dan informasi seperti file teks, gambar, audio, video, program aplikasi, dan sebagainya. Dengan media penyimpanan, pengguna dapat menyimpan data dan informasi secara permanen atau sementara, dan dapat dengan mudah mengakses, memindahkan, atau membackup data tersebut. Secara garis besar, media penyimpanan berfungsi sebagai penyimpanan berbagai jenis data digital yang bisa disimpan dalam waktu yang tak menentu. Lamanya penyimpanan bisa tergantung pada kondisi media penyimpanan itu sendiri. Hingga saat ini, perangkat media penyimpanan data terus dilakukan pengembangan, baik dari jenis ataupun ukurannya. Semakin berkembangnya zaman, ukuran dari storage device semakin mengecil. Hal ini terlihat dari pertama kali ditemukannya perangkat penyimpanan pada komputer yang ukurannya sangat besar. Kemudian, jenis-jenis media penyimpanan. Beberapa jenis-jenis media penyimpanan antara lain hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, USB flash drive, kartu memori, serta cloud storage. Hard disk drive HDD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan dan mengakses data secara permanen. Data disimpan dalam piringan yang terbuat dari bahan magnetik dan diakses oleh pembacaan dan penulisan data menggunakan kepala pembaca yang bergerak di atas piringan. HDD umumnya memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan relatif lebih murah dibandingkan dengan SSD. Namun, kecepatan akses dan kinerja umumnya lebih lambat daripada SSD. Kemudian ada solid state drive atau SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara permanen. Tidak seperti HDD yang menggunakan piringan berputar, SSD menggunakan flash memory atau memori semikonduktor yang lebih cepat dalam mengakses dan mentransfer data. SSD memiliki kecepatan akses yang lebih cepat, daya tahan yang lebih tinggi terhadap guncangan dan getaran, serta konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan HDD. Meskipun SSD lebih mahal per kapasitas penyimpanan dibandingkan HDD, mereka sering dipilih untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem. Kemudian ada USB flash drive. USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Mereka biasanya berukuran kecil, mudah dibawa, dan tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan. USB flash drive terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB dan dapat digunakan untuk menyimpan, mentransfer, dan membackup data. Mereka umumnya digunakan untuk penyimpanan data pribadi, file-file pengguna, atau sebagai media untuk booting sistem operasi. Kemudian ada kartu memori. Kartu memori adalah perangkat penyimpanan data kecil yang sering digunakan dalam perangkat portable seperti kamera digital,
smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Mereka menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data dan tersedia dalam berbagai format seperti secure digital atau SD, micro SD, compact flash, dan lainnya. Kartu memori memungkinkan pengguna untuk menyimpan foto, video, musik, dan file lainnya dalam perangkat portable dengan mudah. Lalu yang terakhir ada cloud storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan oleh penyedia layanan cloud melalui internet. Pengguna dapat menyimpan, mengakses, dan membagikan data mereka melalui server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Cloud storage menyediakan fleksibilitas dalam kapasitas penyimpanan karena pengguna dapat menambah atau mengurangi ruang penyimpanan. Lalu kemudian HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Perangkat penyimpanan HDD atau hard disk drive menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data secara permanen. Ini menawarkan kapasitas penyimpanan besar dengan harga yang terjangkau, namun kinerjanya cenderung lebih lambat dibanding SSD. Karena adanya gerakan fisik bagian internal, SSD menggunakan flash memory untuk menyimpan data, memberikan kecepatan akses yang lebih cepat, ketahanan terhadap guncangan, dan efisiensi energi yang lebih baik daripada HDD. Solid State Hybrid Drive atau SSHD merupakan kombinasi antara HDD dan SSD, menggabungkan kapasitas besar HDD dengan sedikit peningkatan kinerja dari SSD. NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah protokol komunikasi yang dikhususkan untuk SSD, menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat daripada SSD yang menggunakan antarmuka SATA. Dan beberapa aspek perbedaannya, yang pertama adalah pertama kali ditemukan, lalu dasar teknologinya, kecepatannya, kapasitasnya, kebisingannya, konsumsi daya, ketahanan, serta harganya. Yang pertama itu pertama kali ditemukan. HDD ditemukan oleh IBM pada tahun 1956, sedangkan SSHD diperkenalkan oleh Seagate pada tahun 2010. Kemudian ada SSD dikembangkan oleh SanDisk pada tahun 1991, namun baru populer pada awal 2000-an. Lalu kemudian ada NVMe, pertama kali diperkenalkan oleh NVM Express Workgroup pada tahun 2011. Lalu dasar teknologinya, HDD menggunakan teknologi piringan magnetik yang berputar dengan head pembaca yang dapat membaca data dari piringan tersebut. SSHD, kombinasi antara teknologi HDD dan SSD dengan menggunakan bagian SSD untuk menyimpan data yang sering digunakan dan bagian HDD untuk data yang jarang digunakan. SSD menggunakan teknologi flash memory yang dapat menyimpan data secara elektronik tanpa menggunakan bagian yang bergerak. NVMe, teknologi protokol transfer data yang dirancang khusus untuk SSD. NVMe bekerja dengan menggunakan jalur PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, yang lebih cepat dibandingkan dengan SATA yang digunakan oleh SSD tradisional. Lalu aspek kecepatan, HDD memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD karena bergantung pada kecepatan putaran piringan. Kemudian ada SSHD, kecepatan transfer yang lebih cepat dibandingkan HDD namun masih lebih lambat dibanding SSD. Lalu ada SSD, kecepatan transfer data yang sangat cepat dan stabil karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Sedangkan NVMe, kecepatan transfer data yang sangat cepat karena menggunakan protokol PCIe yang lebih cepat dibandingkan SATA pada SSD biasa. Kemudian aspek kapasitas, HDD memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan SSD. Lalu ada SSHD memiliki kapasitas yang sedang, sedangkan SSD memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan HDD. Lalu ada NVMe memiliki kapasitas yang sama dengan SSD namun tersedia juga dalam kapasitas yang lebih besar. Lalu dalam aspek kebisingan, HDD menghasilkan suara karena menggunakan piringan yang bergerak. SSHD memiliki kebisingan yang lebih rendah dibandingkan dengan HDD. Lalu ada SSD tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menghasilkan suara. Serta
NVMe yang sama seperti SSD. NVMe tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menghasilkan suara. Kemudian aspek konsumsi daya. HDD membutuhkan konsumsi daya yang tinggi. SSHD membutuhkan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan HDD namun lebih tinggi dibandingkan SSD dan NVMe. SSD membutuhkan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan HDD, sedangkan NVMe membutuhkan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan HDD juga. Kemudian dari aspek ketahanan, HDD rentan terhadap kerusakan jika terkena guncangan. Lalu ada SSHD memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan HDD, namun masih lebih rentan dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Lalu SSD tahan terhadap guncangan karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Sama dengan NVMe, tahan terhadap guncangan karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Lalu dari aspek harga, HDD memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Sedangkan SSHD memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding SSD dan NVMe namun lebih mahal daripada HDD. Lalu SSD memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan HDD dan SSHD. Sedangkan yang paling mahal yaitu NVMe memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan HDD dan SSHD serta SSD tradisional. Lalu kemudian HDD SAS. Apa itu HDD SAS? HDD SAS adalah jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka serial attached SCSI atau SAS untuk terhubung ke sistem komputer atau server. SAS adalah antarmuka yang dirancang khusus untuk menyediakan koneksi antara perangkat penyimpanan dan sistem komputer. SAS memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan mendukung penggunaan multi-drive dalam satu sistem. Ini juga memungkinkan koneksi hot swap yang memungkinkan perangkat diganti atau ditambahkan tanpa mematikan sistem. Kemudian beberapa ciri HDD SAS. Yang pertama ada kinerja yang tinggi. HDD SAS umumnya menawarkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA serial ATA karena SAS memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kemampuan untuk mengelola lalu lintas data yang lebih besar secara efisien. Ini menjadikan HDD SAS cocok untuk lingkungan dengan beban kerja yang lebih berat dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi seperti server bisnis atau pusat data. Yang kedua ada daya tahan dan ketersediaan. HDD SAS seringkali didesain untuk menangani beban kerja yang intensif dan memiliki daya tahan yang tinggi serta fitur keandalan yang lebih baik. Mereka sering memiliki fitur seperti dukungan RAID, redundant array of independent disk, dan dukungan hot swap yang meningkatkan ketersediaan data dan memungkinkan penggantian drive tanpa downtime. Lalu kemudian ada ketersediaan kapasitas beragam. HDD SAS tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan yang cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari beberapa ratus GB hingga beberapa terabyte. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dan anggaran. Yang terakhir ada harga yang lebih tinggi daripada SATA. Secara umum, HDD SAS memiliki harga yang lebih tinggi daripada SATA karena kinerja yang lebih tinggi dan fitur-fitur tambahan yang ditawarkan. Namun biaya ini sering diimbangi dengan kinerja yang ditingkatkan dan fitur keandalan yang lebih baik, membuatnya merupakan investasi yang cocok untuk lingkungan kerja yang memerlukan kinerja ketersediaan yang tinggi. Lalu lanjut, flash disk USB V1, V2, dan V3. Apa itu flash disk USB? Flash disk USB V1 atau generasi pertama, V2 generasi kedua, dan V3 generasi ketiga merupakan jenis flash disk yang menggunakan teknologi USB Universal Serial Bus dengan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. USB merupakan sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone dengan perangkat lain seperti keyboard, mouse, printer, dan sebagainya. Flash disk USB memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara mudah
dan cepat. Kecepatan transfer data pada flash disk USB V1, V2, dan V3 bergantung pada generasi USB yang digunakan. Beberapa aspek perbedaannya antara lain seperti kecepatan data transfer, kapasitas penyimpanan, kompatibilitas, dan konsumsi daya. Yang pertama, kecepatan data transfer. V1, kecepatan transfer data maksimum sekitar 12 megabit per second. V2, kecepatan transfer data maksimal sekitar 480 megabit per second. V3, kecepatan transfer data maksimal sekitar 5 gigabit per second. Lalu kemudian ada kapasitas penyimpanan. V1, kapasitas penyimpanan antara 16 MB sampai 1 GB. V2, kapasitas penyimpanan antara 1 GB sampai 128 GB. Lalu V3, kapasitas penyimpanan antara 16 GB hingga 2 TB. Kemudian ada kompatibilitas. V1 dapat digunakan dengan hampir semua jenis perangkat elektronik yang memiliki port USB. V2 dapat digunakan dengan hampir semua perangkat elektronik yang memiliki port USB. Sedangkan V3 membutuhkan perangkat yang mendukung USB V3. Yang terakhir, aspek konsumsi daya. V1 membutuhkan daya yang relatif rendah, begitu juga dengan V2. Namun V3 membutuhkan daya yang lebih tinggi untuk mendapatkan kecepatan transfer data yang maksimal. Kesimpulannya, media penyimpanan adalah sebuah perangkat atau alat yang digunakan untuk menyimpan dan mempertahankan data dan informasi secara elektronik atau digital. Media penyimpanan dapat berupa perangkat keras seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, USB flash drive, kartu memori, atau perangkat lunak seperti cloud storage atau layanan penyimpanan online. Oke, mungkin sekian saja videonya kali ini. Terima kasih, dan bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.